Yo, Omers, balik lagi ke Mike Sigara Channel. Seperti gue bilang, gue punya satu tayangan baru, di mana gue akan bahas about Diecaster Life. Jadi gue hari ini kedatangan teman lama, teman baik, Diecaster yang cukup fenomenal. Gue bakal interview dia dengan istrinya, dan gue yakin banyak kata-kata inspiratif buat Omers semua. Siapakah dia? Let's follow me. Alright, there you go. Gua nggak perlu kenalin lagi ya. Halo, Omers ya. Omers. Kayaknya udah cukup berkenalan. Kangen nih sama Omers semua nih. Oke, ini jadi coba nggak apa-apa perkenalin biar. Boleh. apa, Iya, Instagramnya apa, biar ada di channelnya Omers. Salam kenal buat teman-teman Omers yang mungkin baru pertama kali melihat saya. Perkenalkan, nama saya Dok Oi Garage. Ada FB dan IG-nya Roy Adinegoro. Silakan follow dan mampir. Aktif ya, tapi ya. Lumayan aktif ya? bro, lumayan aktif. Jadi silakan nanti kalau misalnya itu kita berkenalan lebih lanjut. Okay. Thank you. Dan ini juga nggak kalah, ini istri Diecaster paling hebat nih, yang paling support Diecaster Indonesia. Langsung aja, tante siapa nih? Hai, saya Reta. Gitu aja. Oke, jadi Roy, lu sekarang jualan Diecast lagi taking a break ya? Yes, about 1 year. About 1 year, Yeah, okay. So okay. now you speak English now, yes? Oh no. Bener nih, ini pertama kali Om Roy kemarin sempat posting foto yang menurut gue inspiratif banget buat para, termasuk gue ya. Beliau lagi hidup sehat dan hasilnya wow banget. Kayak nendang di muka gue gitu, ceplok gitu, Mike on gitu kan. Oke, Tante Reta juga, wow, she looks gorgeous now. 10 year younger. Iya, 10 years younger. Kalau single sendiri 10 year younger. Kalau dia muda sama dia 5 aja lah. Oke. Jadi lu make her old. Oh iya, yes. Jadi lu sekarang jualan diecast apa jualan nutrisi? Enggak ada jualan apa-apa. Kalau diecast tetap masih online, masih kadang-kadang ya? Misalnya ada waktu kita bagi waktu. Tapi kalau yang hidup sehat ini saya nggak jualan apa-apa, bro. Nggak jualan apa-apa. Nggak ada. Tapi lu inspiratif banget, bro. Buat Thank teman-teman you. yang nonton hari ini yang overweight, justru, ya, termasuk gue ya. Iya, justru kesempatan sore hari ini sih kalau boleh berbagi. Oh, boleh. Ya, nanti akan saya ceritakan sedikit. Oke. Tapi sebelum kita ke sono, gue mau nanya dulu nih. Kita kan lagi di lingkupnya Diecast nih ya. Kita lagi ngomongin Diecaster. Gue lihat juga dari Tante Reta ya. Tante Reta ini salah satu istri Diecaster yang support banget kalau pameran ikut, dia support banget ya. Dan menurut gua ini bagus banget buat kita siarkan gitu, buat Omers di sana yang masih takut sama istrinya belanja atau mau jualan atau mau bisnis. Mungkin Tante Reta bisa kasih 3 tips lah. Apa sih yang membuat Tante tuh kayaknya legowo gitu, kayak oke, gue mau support nih my husband punya hobi gitu. Is it easy di awalnya gitu? Awal-awal ya, gue sih kenapa gue kasih laki gue main diecast ya. Pertama karena itu dia suka. Oke, kalau lu suka berarti lu bakal punya tanggung jawab dong dengan hobi lu gitu loh. Nah, kedua, untuk beli barang-barang seperti ini kan nggak murah ya. Karena hobi dia mungkin adalah pasti budget yang harus kita keluarkan untuk dia membeli hobinya. Ya, aku rasa ini dia yang penting bisa menyisihkan uang dari penghasilan dia dan gak mengganggu pengeluaran yang lain gitu loh. Oke, jadi sebenarnya intinya pertamanya si suami sendiri, si Diecaster sendiri harus terbuka sama istrinya, benar? Yes. Jangan diumpet-umpetin malah kalau orang malah makin parah gitu ya. Malah makin susah dapat izinnya nanti. Oke, tapi pernah gak dilarang sama Tante? Sampai dilarang dalam arti kayaknya ini jangan dulu deh gitu. Sampai detik ini enggak sih? Everything, ya udah gitu ya. Ya selama bisa kita bertanggung jawabkan gitu loh. Oke. Tapi kalau Tante Reta sendiri suka sama hobi ini? Awal-awal gue lihat ini apaan sih mainan gitu ya. Bapak-bapak kok main-mainan gitu ya? Awalnya gue ngeliat ini kayak mainan doang, tapi
tapi yang seperti ini bukan kayak mainan ya. Lama-lama gue suka gitu loh lihat bentuk-bentuk dari diecast mobil-mobil kayak gitu. Tapi koleksi juga sedikit. Yang lucu-lucu ya? Yang lucu-lucu ya. Adalah sedikit yang gue suka. Tapi kalau misalnya untuk koleksi item tertentu enggak. Oke. Nah ini tadi kan tips yang pertama gitu. Berarti lu harus terbuka nih ya. Tapi selama ini lu terbuka. Apa cuma di hobi aja? No, terbuka. Semuanya terbuka. Ya, terutama di. Ayo lo ketahuan lo direkam. Oh iya rupa ya. Gimana lu memang orangnya aslinya terbuka gitu? Sampai detik ini secara pribadi gue sama istri gue nggak pernah ada apa istilahnya rahasia. Dan selama-lamanya dong, sampai detik ini aja dong. Termasuk handphone istri pun saya nggak pernah pakai password atau segala macam. Jadi istri kalau mau lihat silakan gitu loh. Karena memang sebuah hubungan itu harus didasari dengan kejujuran dan keterbukaan. Wah, asik dalam gitu. banget. Dalam bro. Om Roy ternyata punya kata-kata bijak. Iya. Oke, terus tips yang kedua kira-kira menurut Tante Reta yang paling penting nih istri-istri nih, kita ngomong tadi kan suami ya, dari sisi suami harus terbuka. You have to tell all about your hobby. Mungkin itu akan memperlancar buat lo di dunia zona hobi lo gitu. Yeah. Nah kalau dari sisi istrinya gitu, menurut Tante Reta apa sih yang kan pasti ada keselnya juga kan, waduh nih kenapa jadi duit dapur buat beli mainan gitu. Nah caranya itu gimana untuk bisa legowonya itu loh? Kalau gue sih sama Roy ini pokoknya gue udah kasih sisihin, misalnya lu cuma bisa budget lu, dekat ceritanya. Dia kan selain dari diecast ini kan dia praktek juga kan. Nah gue udah bilang pokoknya uang praktek lu gue nggak ganggu. Terserah lu mau main. Ada penghasilan dari dia sendiri gitu. Dan dari dia praktek ya gue bilang uang praktek lu boleh pakai deh untuk hobi lu atau apapun yang lu suka. Jadi lu udah ganggu bulanan yang lain-lain kan. Gitu. Jadi itu aja sih gue udah menyisihkan budget buat dia. Tapi kalau misalnya dilihat kan ada banyak tuh alasan suami-suami daripada gue buat hobi-hobi yang enggak gitu kan, gue mendingan buat hobi yang jelas dong gitu kan. Itu lu setuju nggak dengan statement itu? Gue sih nggak terlalu setuju ya dengan kayak gitu. Kalau lu memang suka, ya lu ngomong suka aja gitu loh. Karena kan bisa dibilang laki-laki itu kalau ngomong mobil ya, mereka itu pasti suka banget. Pada dasarnya, basically laki-laki kan suka dengan mobil autopart, ganti mobil. Dan sama, laki gue juga selain diecast, dia juga sebenarnya pengen ngutak-ngatik mobil dia juga yang asli, gini-gini. Aku bilang ya asal jangan ngutak-ngatik hidup orang. Iya, kalau di laki-laki ya wajar gitu loh. Jadi lu selama lu suka, lu bisa pertanggungjawabkan dan itu nggak mengganggu. That's the point ya. Itu aja sih. As long nggak ngeganggu uang dapur yang penting belum. Jadi nggak ada keributan dalam rumah tangga. Tapi kan lucu ya kalau misalnya ribut gara-gara mainan. Gitu. Kan gue pernah dengar tuh Roy, ada salah satu bayar gue, Om, saya habis invoice nanti invoice-nya dihapus ya. Nah gitu, maksudnya kayak supaya istrinya ngecek gitu kan. Amin. Mau sampai kapan? Ya mau sampai kapan? Pasti ketahuan malah ribut gitu ya. Nah, kok. Menurut Tante Reta nih sama Om Roy, kalau misalnya udah sampai di titik itu gitu, istrinya benar-benar udah marah gitu kalau sampai lu tetap beli, keputusan apa? Apakah contoh ya, udahlah gue stop aja, gue lebih ke istri gitu. Kalau saya pribadi sih nggak begitu ya, justru saya ajak istri supaya lebih mengenal ini loh diecast sebenarnya. Kenapa sih sebuah diecast itu bisa harganya sampai segini mahal? Oh jadi lu kasih penjelasan ringan buat kenapa sih lu suka? Iya, kenapa pertama gue suka, terus kenapa harganya begini? Ternyata yang terakhir betul bro, ternyata diecast ini bisa buat invest. Nah, ini mungkin banyak orang-orang di luaran sana yang nggak berkecimpung di dunia diecast yang belum mengerti gitu loh, bahwa diecast ini selain kita buat hobi, itu juga bisa buat jual beli dan yang terakhir adalah invest. Iya, kalau menurut saya info yang terakhir yang penting. Kalau dia jual beli ya buat investasi, tapi kalau misalnya dia pure collector gitu, menurut lo gimana? Kalau memang dia beli nggak dijual lagi gitu. Betul. Tapi menurut gue sih biasanya kalau yang pure collector duitnya emang udah lebih sih bro. Iya betul. Tergantung lagi kembali kepada orang itu. Ya, betul. Gitu. Betul. Kalau misalnya dia kolektor dan memang uangnya sudah berlebih, nggak akan ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada ngomongan ini nih. Nggak ada ngomongan ini. Ini kan kita bicara misalnya yang collect doll istilahnya, betul kan? Collect doll tuh bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Jadi dia kolektor, tapi begitu dia butuh di doll atau dijual. Itu diecast ya kan? Itu yang kebanyakan terjadi keributan biasanya. Tapi dia emang gantengan loh setelah. Benar-benar gue ngeliat Roy
it's been a while kita nggak ketemu ya. And then tiba-tiba dia shock me with picture with, gila nih orang hebat banget, komitmennya hebat banget. Tapi kalau masalah komitmen mesti disupport juga ya sama tante ya. Iya. Tetap didorong-dorong dulu ya. Iya, gunanya pasangan begitu bro. Oh gitu. Jadi kalau lu gagal gara-gara pasangan gitu. Iya pokoknya mau itu sukses mau itu gagal kan sama-sama kan. Gantung kembali lagi ke pasangan. Terus kita balik lagi nih. Om Roy pertama kali jatuh cinta sama diecast gimana? Kenal dulu. Sebelum jatuh cinta nih. Ya, kalau diecast sendiri saya ceritain dong ya waktu itu. Iya. Awalnya saya itu kurang lebih 2016 ya. 2016 ya. 2016 itu saya main ke salah satu mall hobi di daerah Jakarta Pusat. Itu mau membeli airsoft gun. Airsoft gun. Iya. Namanya apa tempatnya lu? Saya lupa itu ada di lantai 2 atau lantai 3 itu. Bukan nama tempatnya. Oh STC boleh disebut. Oh STC ya. Boleh dong disebut. Oke. Senayan Trade Center ya. Saya naik ke atas beli. Oh jadi lu tujuannya mau beli airsoft gun nih? Iya karena memang saya saat itu benar-benar tertarik sekali dengan airsoft gun gitu. Walaupun itu istri setuju nggak? Tidak, justru itu. Oh alasannya lu mau ketemu gua kan? Iya, alasannya janji sama lu bro, gua mau main tapi mampir dulu ke atas. Iya kan, mau mampir toko lu tapi gua mau mampir dulu ke atas. Jadi saya dijadikan alasan untuk pergi ke STC. Iya. Untuk istrinya, emang orang ajar ya. Dan itu ternyata rencana Tuhan bro. Oh iya, setelah gua tahu itu rencana Tuhan. Rencana Tuhan menjadi diecaster. Untuk jadi diecaster. Oh my god. Karena kalau enggak apabila saat itu lo nggak kesana dan atau gue jadi beli airsoft gun nggak akan terjadi sampai hari ini bro. Gue akan menjadi seorang diecaster di Indonesia ini. Kenapa? Karena gue nggak jadi ketemu lo nggak pasti bro. Gue langsung pulang. Kalau main airsoft gun ya bro, gue nggak tega juga. Gue pasti jadi sasaran dulu. Pada waktu itu kalau sekarang udah langsing nih. Betul. Itu memang yang menjadi pertimbangan mungkin istri saya adalah daripada lo kasihan pulang bonyok. Iya, bonyok merah-merah jadi sasaran peluru kan. Akhirnya mampir ke toko, ya mulai nggak jadi beli airsoft gun. Akhirnya mampir ke toko lo kan, ngobrol-ngobrol. Nah, siapa yang ngeracunin? Ya, bro, Mike Sigarats, inilah yang meracuni saya. Tapi gue yang pengen tanya ya, kan setelah gue ngobrol sama dia, gue ngajak dia masuk ke dunia diecast. The first 3 months tuh, lu gimana sih? Kayak gue pengen tahu gitu, Renta tadi gimana? Udah lah lu jangan ikutan sama Michael lah, atau lu mau ngapain sih gitu? Lu ada awal-awalnya kayak gitu gak? Justru enggak. Waktu awal-awal dia mau masuk diecast, gue jadi penasaran kan sebenarnya. Oh, lu justru penasaran, pengen tahu gitu. Iya, sebenarnya apa sih mainan ini katanya bisa punya komunitas yang gede gitu. Karena gue nggak pernah main di komunitas hobi begini kan. Oh, gitu. Sebelumnya belum ada komunitas yang di hobi ya? Hobi belum. Kalau komunitas di kuliner ya. Yang pasti komunitas kuliner. Sekarang kulinernya udah beda ya? Oh beda. Jadi saya saat ini lagi dijauhi oleh teman-temannya kuliner. Oke, jadi waktu itu lu udah penasaran dari awal gitu. Oke, so you got the support from the beginning. Yes. Tapi dengan karena penasaran, akhirnya kan dia juga ngajak gua kan masuk ke dalam dunia diecast ini, kenalan dengan omers, terus begitu juga dengan pasangan support mereka. Akhirnya dengan begitu sering ketemu banyak event, akhirnya gue jadi suka dengan dunia ini sebenarnya. Dan gue ngerasa dunia ini juga dunia yang asik. Karena gue juga, karena gue satu nambah temen, nambah saudara, gitu. Kalau menurut gue sih di diecast komunitas kinda unique community sih. Yes. Ya, karena menurut gue banyak orang baiknya lah. Gitu. Yang nipu juga ada. Kalau menurut gue yang udah nipu, yang bohong tuh udah gue nggak bisa ngomongin komunitas lah itu. Dan gue sebut itu bukan diecaster bro. Iya itu bukan diecaster. Ya, diecaster nggak ada yang nipu. Di bawahnya ditulis. Yes. Dokoy. Oke. Apa lu punya tagline? Diecast never die. Diecast never die. Lu berarti udah jiwanya diecast banget itu tuh bro, makanya sampai detik ini ya jiwa gue masih ada di diecast. Oke, sekarang lu koleksinya apa sih? Masih Wagon pasti masih ada tapi masih nggak lu jualin? No, kalau itu enggak. Ya karena Omers ya setiap kali pameran jadi dia punya collection tuh dibawa dipajang tapi dipasang. Udah selalu lu beli bro. Oh my god. Bukan, dia selalu pasang harganya di luar dari harga pasaran. Dan gue tanya lu jual mahal amat supaya nggak laku. Ya kan supaya nggak dibeli kan. Jadi itu sebenarnya mau show off aja. Show off. Oh ini koreksi gue gitu. Kalau show off itu masih termasuk diecaster lah ya, asal nggak nipu. Asal nggak nipu. Karena diecaster nggak ada yang nipu. Sekali lagi. Oke, so gue mau
tanya nih dari lo orang berdua. Menurut lo nih dunia diecast sendiri kedepannya gimana? Dari sisi bisnis, dari sisi community, apakah karena kan kita lihat sekarang makin gede ya. Since you play like 2016 sampai ke sini 4 tahun kan, seller makin banyak, pemain makin banyak, event makin kayaknya dinanti-nantikan. Betul. What do you think about next year, kan habis pandemi nih? Ya, kalau gue pribadi sih tahun depan ya setelah pandemi ini justru momentum yang it's good akan belum pernah terjadi di diecast Indonesia. Apa tuh maksudnya yang belum terjadi? Apakah is something bigger? Iya, something bigger dari sebelumnya gitu loh. Contoh kayak misalnya event-event yang sudah ada sekarang kan, ada Tomochi, IDE dan segala macam. Saya rasa akan banyak lagi event-event baru yang bermunculan. Kenapa? Karena karena kerinduan dari para diecaster yang selama setahun pandemi ini kita tidak bisa menyelenggarakan event. Saya yakin di tahun depan akan booming, akan lebih banyak. Dan lu akan ada di situ? Pasti, saya pastikan itu. Ini direkam loh? Rekam. Nanti delete dikit ya. Bercanda. Pasti. Kalau Tante Reta sendiri nih buat di dunia diecast, ya kita anggap 4 tahun lah ya. Di dalam 4 tahun lo ikut-ikutan di si Roy sebagai istri diecaster, sebagai diecaster juga lah ya? Iya, bisa dibilang. Lu ada suka dukanya nggak sih? Suka dukanya? Ya, misalnya kayak contoh ya, jualan capek, pulang nggak menghasilkan gitu. Apa mungkin funnya di mana gitu? Atau lu setelah pulang ngelihat laki lu lebih happy gitu, kayak gimana? Ada nggak cerita-cerita yang lucu yang kita mungkin bisa dibagikan gitu? Justru kalau setiap event gue paling suka. Oh, lu paling semangat ya? Gue suka karena makanya lu suruh dia angkat. Karena gue belum ada pegawai, bro. Tapi nggak istri juga kali, bro. Oh iya juga sih. Nah, justru kalau setiap event itu gue suka, kenapa? Karena kita ketemu orang kan. Gitu. Karena gue paling suka ketemu orang. Oke, so memang lo dunianya kan lebih banyak interaksi sama orang gitu. Jadi dengan ketemu orang kita itu punya satu cerita yang lucu gitu ya kan. Satu momen kita bertemu dengan orang itu yang perlu kita hargai, karena nggak setiap saat kita mau ketemu dengan orang itu dia bisa ketemu dengan kita kan. Nah, justru di momen event itu kita ketemu dengan mereka semua gitu. Jadi setiap kali event itu hal yang menyenangkan buat gua. Walaupun misalnya saat itu lagi sepi, tapi it's okay gitu. Itu hiburan buat gua. So the point is like bukan cuman laku berapa gitu ya, cuman komunitasnya. Kita bertemu dengan komunitas itu adalah tujuan event sih kalau menurut gua ya, pertama ya. Kedua pasti cuan. Kalau jualan bonus. Iya, itu bonus gitu. Tapi yang cuan nomor 2 ya? Iya. Kalau jual kok mahal-mahal. Pertama untung. Kedua baru cuan. Aduh, oh my god. Emang ini orang kalau diajak ngomong muter-muter kalah gua. Maafkan. Oke, jadi menurut Tante sama Roy 2021 lah ya kita ngomong ya, like almost sih. Ini udah penghujung itu. It's going to be bigger. Harus. Oke. Dan satu dong yang dukanya apa sih yang lucu gitu? Yang bukan duka sih, kayak cerita lucunya gitu loh, orang selama jadi diecaster 4 tahun. Ada nggak? Pada saat event atau dengan teman-teman komunitas atau ya apa aja lah. Kayak lu tanpa disengaja kenal sama si ini. Apa atau mungkin ada kisah-kisah yang dari kenal sesama diecaster ada project gede. Yang pasti yang itu yang tadi yang lu sebutin, karena yang namanya komunitas itu kan adalah bentuknya pertemanan, betul kan? Nah, yang dari pertemanan ini kita bisa berkembang menjadi banyak cabang. Dari mulai bisnis, prospek ya? Ya, dari mulai bisnis, dari mulai informasi. Prospek lu udah banyak di anak diecast ya? Iya, puji Tuhan lumayan, bro. Nah, jadi hati-hati. Hati-hati dalam arti kadang-kadang dia manis di depan buat prospek doang. Ada tujuannya di belakang. tapi menurut gue ya kedepannya sih ya community memang tetap harus diperkuat lah ya. Dan gue kenal Roy dari sebelum masuk ke diecast sampai dari ministry bareng-bareng ministry bareng sampai sekarang. Dia udah vakum sedikit pun, dan dia salah satu agen gue juga sih. Ya, gue pas waktu kenal lo jadi diecast kan, gue baru masuk saya korban. Tapi gila dia, kalau gue sakit dia paling pertama depan. Padahal dia lagi sakit waktu itu loh. Iya, kan sakit. Itu lo tanggung jawab, bro. Tapi lu gantengan lo, bro. Masa sih? Lagi ya, coba. Oke, yang untuk kita nutup nih ya. Ada kata-kata terakhir gak buat para diecaster Indonesia gitu? I mean like how you wanna run your life today? Gimana lu mau
kalau lu kan sebagai dokter juga gitu ya, di kondisi seperti ini kita harus kayak gimana sekarang, yang dan mungkin dari Tante Reta juga buat istri-istri sama omers-omers yang bisa dikasih tips-tips, trik-trik dari master. Oke, omers, satu pesan saya, dua deh, saya buat tiga deh. Kalau misal, bukan kalau misal, di keadaan pandemi seperti ini, yang paling penting adalah jaga kesehatan. Jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan juga, jaga imun, jaga makan, dan jangan lupa bahagia. Jaga hati berarti. Jaga hati. Kenapa? Karena dengan bahagia otomatis imun kita akan meningkat. Itu aja. Dan apapun kondisi saat ini, syukurilah. Kenapa? Syukuri. Karena masih banyak yang jauh di bawah kita keadaannya. Jadi jangan stres, jangan juga menjadi patah semangat, dan kontak saya kalau butuh asuransi. Untuk dia promosi. Tetap. Oke. Kalau dari Tante Reta sendiri gimana? Kalau dari saya buat istri-istri sih, untuk para suami yang main diecast, ya kita support aja selama mereka mempertanggungjawabkan apa yang menjadi hobi mereka, dan mereka juga senang dengan ini, asalkan tidak mengganggu budget, ya saya rasa itu nggak ada masalah, ya is okay. Tapi saya boleh kasih tahu info ya, dunia diecast ini menarik banget dan saya cinta banget dengan dunia diecast. Awalnya saya nggak kenal, tapi lama-lama saya mulai cinta dengan dunia diecast, dan terutama dengan dunia diecast ini kita menambah satu pertemanan, persaudaraan dengan banyak orang. Jaringan. Yes, gitu. Betul. Oke, jadi sebenarnya hari ini kita nggak ada dadakan banget ya. Dadakan banget sama Dimas, ini my cameraman, my partner juga. Lu bisa nggak datang? Ayo, gue juga udah kepikiran mau ngomong apa gitu. Cuman gue excited banget karena gue inspiratif. Mulai hari ini gue mau diet. Pasti bisa, bro. Semangat, bro, pasti bisa. Nggak ada yang dengar, cuman gue doang bertiga. Tapi iya, masuk TV, bro. Masuk TV. Alright, thank you Omers buat udah waktunya buat tonton. Jangan lupa like, subscribe, and share this channel. Nah, biasanya gue tutup dengan salam gas Omers. Kita akan siap. 3, 2, 1. Salam gas Omers. Peace. I'm out.